Siapa yang tak mengenal Sri Aji Jayabaya? Sosok yang pernah menjadi Raja Kediri pada abad ke-12. Sahabat jejak, kali ini kita akan menelusur salah satu situs yang dikenal sebagai Patirtan atau mata air suci yang digunakan oleh Raja Jayabaya untuk mandi dan bersuci. Bersama saya Rifa Sania, ikuti terus jejak tradisi. Kota Kediri memiliki sebuah destinasi sejarah yang menyimpan kisah legenda yang memukau, yakni Sendang Tirto Kamandanu. Pemandian Sendang Tirto Kamandanu adalah salah satu dari beberapa petilasan dari seorang leluhur terkenal di Jawa, yaitu Prabu Sri Aji Jayabaya. Situs menarik ini berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sendang Tirto Kamandanu menawarkan pesona alam yang asri dan alami. Lokasinya yang tersembunyi dan dikelilingi oleh pepohonan besar membuat tempat ini terasa sejuk dan tenang. Selain itu, air di sendang ini dianggap suci dan diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, para pengunjung kerap datang ke sendang ini dengan membawa galon kosong untuk diisi air sendang dan dibawa pulang. Air ini nantinya akan digunakan untuk bersuci, mandi, atau bahkan diminum. Setiap tanggal 1 pada bulan Muharram kalender Hijriah atau tanggal 1 Suro, diadakan upacara adat di Sendang Tirto Kamandanu. Upacara ini melibatkan prosesi ritual napak tilas untuk menghormati Raja Jayabaya dan dijadikan agenda wisata budaya rutin untuk tiap tahunnya. Sahabat jejak, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak selaku pengelola dari Sendang Tirto Kamandanu ini. Mungkin kita bisa bertanya-tanya dan mengulik sedikit tentang Sendang Tirto Kamandanu ini. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya. Sekarang ini kami sedang berada di wisata Sendang Tirto Kamandanu, petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya yang berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sendang Tirto Kamandanu ini adalah merupakan peninggalan Kerajaan Kediri di masa pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya. Nah, konon Sendang Tirto Kamandanu ini adalah merupakan tempat untuk bersuci Prabu Sri Aji Jayabaya sebelum melakukan moksa. Setelah itu Prabu Sri Aji Jayabaya moksa. Nah, moksanya berjarak sekitar 500 meter dari Sendang Tirto Kamandanu. Namanya Pamoksan. Berarti Pamoksan yang ada di dekat sini itu ada hubungannya dengan Sendang ini ya? Iya, merupakan satu kawasan wisata. Kalau boleh tahu, boleh ceritain lebih jauh nggak sih Pak tentang sejarahnya Sendang ini? Nah, Sendang Tirto Kamandanu dulunya itu adalah merupakan sumber mata air suci ataupun patirtan. Dulu itu dipugar atau dibangun oleh Yayasan Yonodarto yang berkantor pusat di Yogyakarta, Hadiningrat. Nah, di Sendang Tirto Kamandanu ini ada beberapa tempat atau yang disakrakan atau yang dikeramatkan. Di antaranya adalah tempat di belakang kita ini adalah Taman Kaputren. Ini adalah namanya Kori. Kaputren itu Gapura Kaputren. Kemudian masuk di dalamnya lagi namanya Taman Kaputren. Nah, nanti pada tanggal 1 Suro itu diadakan tabur bunga oleh 16 remaja putri yang masih suci belum pernah camp. Nah, kemudian di sebelahnya lagi itu ada Trimurti. Nah, di sana itu Trimurti itu artinya 3 dewa dalam satu patung. Kemudian di sebelah utaranya ada sumuran itu. Biasanya kalau tamu atau pengunjung mengambil air dari sumur. Kemudian di belakangnya lagi tepat itu ada patung Ganesha. Di depannya itu ada kolam. Kemudian juga ada kamar mandi.
Nah, atau pengunjung biasanya mandinya itu bisa di kamar mandi ataupun di kolam. Mandi bisa menggunakan bunga ataupun tidak apa-apa. Nah, setelah tamu atau pengunjung melakukan ritual mandi, kemudian beliau berdoa bisa di Trimurti, di Kaputren, seperti itu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, seperti itu. Di situ kan ada kolamnya ya Pak, terus di sebelahnya lagi ada kolam juga. Nah, kolam pemandian itu ada perbedaannya nggak sih Pak? Sama Ya Pak? Sama, untuk putra dan putri sama. Oh, berarti dua tempat itu sama ya Pak, meskipun Sama. ada Iya. sekatnya. Iya, sama. Kemudian untuk sumurnya sendiri ada mitos tersendiri nggak sih Pak? Soalnya saya dengar-dengar bahwa kalau di sini tuh ada yang membawa air untuk pulang dari sini. Air sumber di Sendang Tirto Kamandanu ini diyakini banyak mengandung manfaat untuk obat, bisa dikonsumsi juga untuk kesembuhan. Misalkan orang sedang mengalami kena masalah, ya kan, kalau mau biasanya untuk minta berkah, dia mengambil air dari sumur Sendang Tirto Kamandanu. Berarti untuk kegiatan yang sering dilakukan di sini itu yang satu suro tadi ya Pak, upacara itu tadi? Itu agenda rutin setiap tanggal 1 suro. Kalau misalnya para pengunjung Sendang ini biasanya tuh sering kesininya di hari-hari apa sih Pak? Atau momen apa? Untuk pengunjung baik di Sendang Tirto Kamandanu ataupun di Pamuksan Sri Aji Jayabaya itu biasanya pada waktu ramainya itu malam Jumat Legi dan malam Selasa Kliwon. Itu kan orang Jawa kalau mengartikan hari 11. Jadi hari 11 itu ya kalau diterjemahkan, mudah-mudahan di hari 11 ini kita mendapatkan welas asih Gusti Kang welas asih. Seperti itu. Eyang Srigati itu beliau adalah danyang-danyang atau penunggu yang menunggu dari kawasan Sendang Tirto Kamandanu ini. Mungkin abdi dalamnya Sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya. Berarti dayang-dayangnya Dayang-dayang zaman dulu ya Pak? Iya. Harapan atau pesan yang mungkin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat Pak mengenai tempat ini, Sendang Tirto Kamandanu ini Pak? Ya, ini dari kami, dari mewakili dari pengurus wisata, kepada para pengunjung mohon untuk bila memasuki atau datang ke wilayah terutama Sendang Tirto Kamandanu, terutama pada waktu untuk doa itu mohon untuk izin kepada Jero Kunci. Karena selaku dia yang mempunyai tugas untuk istilahnya nyungkem nih, karena banyak sekarang ini ada tamu itu yang asal masuk aja gitu. Berarti buat tamu-tamu atau pengunjung nantinya kalau misalnya berdoa izin dulu ya Pak? Iya. Alangkah lebih sopannya seperti itu. Iya. Gitu. Kemudian kalau untuk pemerintah Pak, mungkin untuk biar Sendang ini bisa lebih baik. Ya, selama ini kami juga dari pengurus sudah berusaha untuk menata tentang wisata area Sendang Tirto Kamandanu ini. Dan seperti ini kita kasih ada patung-patung ini kita rawat, kita cat, dan itu kita bersihkan. Kemudian kita pasang juga lampu-lampu penerangan. Itu dari usaha dari kami, teman-teman pengurus. Ya, baik Pak, mungkin sahabat jejak, sekian untuk perbincangan kita dengan beliau kali ini. Mungkin bisa kita teruskan di lain waktu. Terima kasih Pak atas waktunya. Berdasarkan penjelasan pengelola Sendang ini, sebelum melakukan moksa, Sri Aji Jayabaya melakukan pembersihan atau bersuci di Sendang Tirto Kamandanu. Sehingga situs pemandian Sendang Tirto Kamandanu berkaitan dengan petilasan atau pamoksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Petilasan Prabu Sri Aji Jayabaya terletak 20 km
atau sekitar 20 menit dari pusat kota Kediri. Petilasan ini dikenal sebagai tempat moksa atau pamoksan Sang Prabu yang merupakan Raja Kediri abad ke-12. Konon katanya, raja tersebut memiliki keahlian menjangka. Menjangka sendiri adalah kemampuan mengisahkan sesuatu kejadian yang belum terjadi. Banyaknya pengunjung yang datang di bulan Suro karena ini dianggap bahwa pada bulan tersebut merupakan momentum paling pas untuk mencari berkah. Menariknya, ternyata yang datang di tempat ini bukan hanya dari kalangan lapisan masyarakat biasa, tetapi juga para pejabat. Puncak keramaian di petilasan Prabu Aji Jayabaya ini pada tanggal 1 Suro. Nanti ada kirap upacara ritual 1 Suro. Upacara 1 Suro itu diadakan dengan maksud untuk memperingati pergantian tahun baru Jawa dan sekaligus untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa para leluhur kita, para pejuang, para pahlawan, terutama Prabu Aji Jayabaya yang terkenal dengan karyanya yaitu ramalan atau Jongko. Sebelum upacara 1 Suro nanti akan diadakan prosesi pencucian batu manik pamoksan Sri Aji Jayabaya. Nah, setelah pencucian batu manik diteruskan lagi dengan acara kediri bersama pukul 12 siang dan nanti diteruskan lagi kediri bersama lagi jam 5 sore menjelang detik pergantian tahun baru Jawa atau malam 1 Suro. Nah, besok paginya di Balai Desa Menang gelar prosesi pemberangkatan upacara 1 Suro jam 9 pagi. Nah, setelah itu dikirap menuju pamoksan Sri Aji Jayabaya dan diteruskan ke Sendang Tirto Kamandanu. Jangan lupa terus saksikan jejak tradisi yang akan membawa Anda menjelajahi lebih banyak lagi warisan budaya yang ada di Indonesia. Saya Rifa Sania pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jejak tradisi, menyusuri akar, merajut cerita Nusantara.